Halo teman-teman, selamat datang kembali di edisi Marzum kali ini. Hari ini kita lagi ada di Jakarta Utara, tepatnya di Eklasia Auto Garage nih teman-teman. Nah, untuk kalian yang ingin menyambut tahun baru dengan motor baru, sepertinya ini adalah pilihan yang tepat karena kalian udah klik video ini. Dan untuk kalian yang ingin dealernya dikunjungi oleh kita, jangan lupa isi link yang ada di deskripsi di bawah. Bersama gue Fahmi Latif, selamat datang di channel YouTube Pricebox Otomotif. Stay close guys. Oke teman-teman, ini adalah motor pertama yaitu Kawasaki ZX-14R 4 silinder 1400 cc teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan motor ini, kalian bisa langsung aja sambangi motor ini langsung. Dan kalau kalian lihat nih di bodi motor ini, warnanya itu abu-abu, tapi warna aslinya itu warna hitam teman-teman. Dan di sini telah di wrapping stiker dengan bahan satin. Nah, bahan satin itu adalah bahan yang premium. Terus juga kalau misalkan kita lihat di bagian liverynya, di sini liverynya itu juga udah di stikerin warnanya merah. Jadi di sini perpaduan kombinasi warna yang sangat ciamik banget. Terus kalau kita mundur sedikit ke belakang, di sini joknya telah menggunakan single seater teman-teman. Jadi kalau kalian nih yang suka dengan kecepatan, sepertinya motor ini cocok banget untuk kalian. Terus juga kalau kita lihat nih di bagian bawahnya knalpotnya di sini, nah knalpotnya telah menggunakan Avionics V4 teman-teman. Di sini double exhaust ya knalpotnya. Oke. Gue akan coba nyalain motor yang bisa terbilang kencang gini karena first impression pertama kali gue ngeliat motor ini adalah motor ini pernah mengalahkan mobil teman-teman dengan kecepatannya. Oke, kita akan coba nyalain dulu. Nah, di sini instrumen panelnya masih berfungsi dengan baik ya teman-teman. Terus di sini speedometernya masih menggunakan speedometer analog, terus juga RPM-nya juga masih menggunakan analog. Telah dilengkapi oleh ABS, sensor-sensornya juga semuanya aman dan kilometernya telah menempuh jarak 9.702 km. Nah, di sini juga ada sensor seperti sensor suhu motor dan juga fuel consumption pada motor ini. Oke, gua akan coba nyalain ya. Di sini. Nah, ini dia suaranya teman-teman. Oke. Motor ini udah dipanasin dan tadi gue udah izin sama kokonya, katanya boleh nggak digeber, katanya boleh kok, kita geber tipis-tipis ya. Oke, ini dia. Oke, sip, mantap. Oke, itu dia tadi teman-teman suara dari Kawasaki Z14R dan motor ini dijual seharga Rp239 juta tahun 2019. Dan motor ini masih nego teman-teman. Kalau kalian tertarik langsung aja sambangi ke sini ke Eklasia Auto Garage. Kita lanjut lagi ke motor berikutnya, simak terus videonya. Nah, sekarang ini sudah ada CBR 1000 RR tahun 2014 teman-teman. Di sini motornya berkapasitas 4 silinder. Terus kalau kita lihat ya dari bagian depannya, di sini tuh telah memiliki ubahan yang lumayan banyak teman-teman. Jadi kalau bagian depannya di sini telah menggunakan kaliper Brembo GP4S di bagian kaki-kakinya. Terus juga kalau kita lihat di sini untuk tampilan bannya tuh masih tebal dan awet ya. Terus juga kalau kita naik sedikit nih ke bagian handlebarnya, di sini telah menggunakan Brembo RCS Corsa Corta teman-teman. Terus kalau kita lihat di bagian sebelah kirinya, di sini koplingnya itu telah menggunakan Aqua 1 teman-teman. Dan motor ini telah menggunakan single seater. Terus kalau kita lihat di bagian tengahnya di sini, cover engine-nya telah menggunakan GB Racing. Nah, di sini. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan motor ini udah nggak perlu pusing lagi dan juga telah dipermanis dengan tambahan frame slider. Oke, kalau kita mundur sedikit ke bagian belakang, di sini knalpotnya telah menggunakan SC Project teman-teman. Dan pada bagian belakangnya di sini telah menggunakan rear lamp 3-in-1 teman-teman. Oke, gua akan coba nyalain instrumen panelnya di sini. Nah, di sini instrumen panelnya sudah menggunakan full digital dan untuk odometernya telah menempuh jarak 21.000 km teman-teman. Nah, terus nggak lengkap nih rasanya kalau misalkan kita nggak nyalain motor ini. Oke, gue akan coba nyalain ya. Ini dia suaranya. Oke. Kita geber dikit ya. Oke.
CBR 1000 tahun 2014 ini dijual dengan harga Rp289 juta dan masih nego teman-teman. Kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya yang ada di samping nih, ini dia. Motor berikutnya di depan gue saat ini sudah ada KTM 390 Adventure teman-teman. Dan motor ini masih brand new banget, masih bawaan pabrik dan belum ada rubahan sama sekali. Nah terus karena unit ini masih baru teman-teman, jadi sudah bisa dipastikan kilometernya itu masih rendah, bahkan bisa dibilang masih 0 nih kilometernya. Dan jika kalian tertarik dengan motor Adventure dari KTM ini, motor ini dijual dengan harga Rp139 juta dan ada promo cashback dari Ecclesia Auto Garage, cashback 20 juta. Jadi motor ini dijual seharga Rp119 juta. Tertarik untuk menyambut tahun baru dengan motor yang baru? So, motor ini tersedia di sini. Langsung aja lihat kondisi fisik dan unitnya. Kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya. Pantengin terus videonya. Selanjutnya, teman-teman, di sini sudah ada Ducati Scrambler 800 Icon tahun 2017 nih. Nah, kalau kita lihat dari tampilan nuansanya cerah dan ubahannya pun juga belum terlalu banyak nih, teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, terletak ubahan pertama pada bagian knalpotnya. Di sini knalpotnya telah menggunakan HP Corsa nih, teman-teman. Terus juga pada bagian bannya pun juga masih tebal dan terawat. Terus di sini motornya menggunakan double seater, teman-teman. Dan kalau kita lihat di bagian handlebar ini, di sini master remnya telah menggunakan Brembo RCS, teman-teman. Dan master kopling itu masih standar. Gue akan coba lagi dan lagi untuk menyalakan instrumen panelnya. Di sini sudah full digital dan sensor-sensornya masih berfungsi dengan baik, teman-teman. Dan untuk odometernya telah menempuh jarak 8.798 km. So, untuk kalian yang tertarik dengan genre motor scrambler, kalau tadi kan kita udah ngomongin seputar sport fairing, nah kali ini scrambler, dan bisa matching di garasi kalian, langsung aja lihat kondisi motor ini secara langsung. Kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya, ini dia guys. Honda Rebel tahun 2017 teman-teman. Nah di sini seperti yang bisa kalian lihat ya, dari tampilan depannya, spakbornya itu telah di custom nih menggunakan aftermarket teman-teman. Terus kalau misalkan kalian penasaran, di sini di bagian tengahnya itu telah dipermanis dengan menggunakan aksesoris shade. Terus kalau kita lihat spionnya juga, di sini spionnya telah dipermanis dengan menggunakan Rizoma. Terus juga selang remnya telah dirubah menggunakan HEL teman-teman. Lampunya juga udah LED, gua akan coba nyalain sedikit. Nah, lampu sennya pun juga sama, juga udah LED nih teman-teman. Nah, seperti yang bisa kalian lihat. Terus juga kalau kita lihat di sini odometernya telah menempuh jarak 11.000 km. Penasaran dengar suaranya? Oke, gua akan coba nyalain tipis-tipis. Ini dia. Oke. Suara mesinnya pun juga masih halus dan terawat nih teman-teman. Oke, itu dia. Dan jika kalian tertarik dengan motor ini dijual dengan harga Rp133 juta. So kita akan lanjut lagi nih ke motor versi Italia yang ada di sebelah kiri gue. Pantengin terus videonya. Ducati Monster tahun 2012 teman-teman. Jadi kalau yang bisa kalian lihat ya di sini nuansanya pun juga sudah cerah dan motornya tuh masih standar, tetapi telah diubah sedikit nih, dipermanis dengan ubahan-ubahan yang memang sepertinya kalau kalian tertarik dengan motor ini, ubahannya itu terletak pada knalpotnya pertama. Knalpotnya telah menggunakan ceramic noni dan di sini telah menggunakan double exhaust teman-teman. Terus juga kalau kita lihat nih pada tampilan depannya di sini bannya itu telah menggunakan Michelin depan belakang dan baru saja diganti dengan ban yang baru. Terus kalau kita pindah ke bagian handlebarnya, di sini handlebarnya telah menggunakan Rizoma teman-teman. Oke, gue akan coba nyalain instrumen panelnya di sini. Nah, dan odometernya telah menempuh jarak 11.731 km teman-teman. Oke, terus juga kalau kita lihat teman-teman di bagian tengahnya di sini frame slidernya juga telah dipermanis menggunakan RNG. Terus kalau kalian tertarik dengan motor ini dijual seharga Rp175 juta, masih nego teman-teman. Oke, kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya teman-teman. Di sebelah kiri gue sudah ada CB 6,5 nih. Kalau tadi Itali, sekarang kita bahas motor Jepang yang satu ini. Simak terus videonya. Nah, sekarang teman-teman kita berpindah nih ke motor berikutnya. Kalau ini adalah motor Itali, kali ini adalah motor Jepang yaitu CB 6,5 tahun 2017 teman-teman. Dan kalau kita lihat ya tampilan pada motor ini sudah maskulin teman-teman. Kenapa? Karena pada tampilan depannya di sini bannya telah dirubah menggunakan Michelin dan lagi-lagi di sini bannya baru teman-teman dan masih berbulu. Terus juga di sini di spakbor depannya itu telah dipermanis menggunakan carbon water printing teman-teman. Terus kalau kita lihat nih di bagian handlebarnya di sini spionnya itu telah menggunakan Rizoma teman-teman. Terus pada bagian handlebarnya stangnya di sini telah menggunakan Magura. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini di noob stangnya itu telah menggunakan Rizoma juga teman-teman.
Terus kalau kita lihat di sini juga telah dipermanis dengan handguard aftermarket nih teman-teman. Di sini telah menggunakan karbon teman-teman. Oke, kalau kita lihat juga di sini di bagian kirinya, nah di sini telah menggunakan Aqua 1 koplingnya. Terus juga kalau kita lihat pada bagian crash barnya di sini telah dipermanis menggunakan SW Motec, teman-teman. Bergeser ke bagian belakang di sini knalpotnya telah menggunakan Thermic Noni, teman-teman. Terus motor ini berkapasitas double seater. Jadi kalau kalian tertarik dengan motor nekat yang double seater, motor ini sepertinya masih mumpuni untuk kalian. Dan sebenarnya cc-nya juga nggak terlalu gede-gede banget, jadi motornya nggak terlalu panas. Oke, di sini juga gue udah nyala ini untuk instrumen panelnya. Instrumen panelnya telah menunjukkan odometernya telah menempuh jarak 10.000 km, teman-teman. Untuk speedometernya telah menggunakan digital dan RPM-nya masih menggunakan analog. Gue akan coba nyala ini untuk suaranya di sini. Nah, jika kalian penasaran, ini dia. Oke. Suara mesinnya masih halus, teman-teman. Gue coba gas sedikit ya. Oke, itu dia. So, lagi dan lagi, Be Smart Buyer tentukan pilihan terbaik untuk kalian dalam menyambut tahun baru, teman-teman. Kita akan berlanjut lagi ke motor adventure yang di sebelah kiri gue adalah Kawasaki Versys 1000, teman-teman. Nekat, udah, sekarang adventure lagi. Oke, simak terus videonya. Oke teman-teman, di depan gue sekarang sudah ada Kawasaki Versys 1000 nih. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat ya dari tampilan depannya seperti yang bisa kalian lihat, di sini telah dipermanis menggunakan crash bar dari SW Motec, teman-teman. Terus juga kalau kita lihat di bagian hand gripnya di sini telah dipermanis dengan aksesoris Bark Buster, teman-teman. Terus kalau kita lihat juga di bagian windshieldnya di sini itu juga telah dilapisi stiker ya di sini dan dipermanis menggunakan stiker. Oke. Dan kalau kita lihat mundur sedikit nih ke bagian belakangnya, di sini tank padnya telah menggunakan RNG nih, dipermanis dengan menggunakan RNG. Terus juga kalau kita lihat pada bagian tengahnya telah dipermanis juga menggunakan GPS Zumo Garmin, teman-teman. Oke, gue akan coba nyalain nih instrumen panelnya. Nah, dan untuk kilometernya telah menempuh jarak sebanyak 22.000 km, teman-teman. Penasaran dengar suaranya? Nah, sebelum gue nyalain, gue juga mau kasih tahu kalau di sini knalpotnya juga telah dikasih menggunakan remus, teman-teman, di bagian belakang. Ini sorry ya kalau misalkan gue tidak bisa memutar ke bagian belakang karena kondisi sedikit sempit nih, teman-teman. Oke, ini dia suaranya. Oke. Oke teman-teman, jika kalian tertarik dengan motor ini juga telah dilengkapi tour pack nih, tour pack SW Motec juga yang ada di bagian belakang. Dan untuk harganya motor ini dijual senilai 297 juta rupiah. Oke, kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya guys, next. Ngomongin seputar motor koleksi nih teman-teman, sepertinya motor di depan gue adalah motor yang tepat untuk kita bahas, Honda Monkey brand new tahun 2021 teman-teman. Terus juga kalau kita bergeser nih sedikit ke bagian velgnya di bawah, perbedaan juga terletak pada bagian velgnya. Kalau yang sebelumnya velgnya itu warna silver, nah kalau misalkan sekarang itu velgnya itu warna hitam teman-teman. Dan juga terletak pada warna swing armnya. Kalau di varian sebelumnya warna swing armnya itu mengikuti warna livery atau bodinya. Tapi kalau sekarang swing armnya itu menggunakan warna hitam, teman-teman. Oke teman-teman, di sini gue akan coba nyalain instrumen panelnya. Nah, tadi gue juga lupa kasih tahu nih, perbedaan berikutnya adalah terletak pada transmisi percepatannya. Kalau versi yang terbaru ini transmisi percepatannya telah menggunakan 5 percepatan. Tapi kalau versi sebelumnya itu masih menggunakan 4 percepatan. Dan harga jual pada motor ini yaitu senilai 109 juta rupiah. Dan terima kasih untuk kalian teman-teman yang telah menonton video Marzum kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, masih ada lagi nih satu motor yang menunggu gua. Kali ini motornya bertemakan anniversary dan dari Italia, teman-teman. Oke, simak terus videonya. Kita berlanjut lagi ke motor berikutnya. Nah, ini dia teman-teman, motor yang menjadi spesial di edisi Marzum kali ini. Ini adalah Vespa Sprint Anniversary yang ke-10, teman-teman. Kalau kita ngomongin seputar anniversary ya, terletak pada bagian depannya nih di sini di sebelah kanan di dekat kaki. Kalau di bagian depannya di sini ada tulisan 490 dari 1010, teman-teman. Jadi ini adalah unit yang ke-490. Kalau kalian tertarik, motor ini tuh masih grass banget, baru, dan kilometernya pun juga masih nol. Oke, gue di sini akan coba mewakili kalian ya untuk nyalain instrumen panelnya. Wah, nah di sini instrumen panelnya sudah premium nih, teman-teman, dengan ada welcoming sign dari Vespanya, dan kilometernya tuh masih nol. Dan motor ini dijual seharga 72 juta rupiah tahun 2021, teman-teman. Jika kalian tertarik, langsung aja lihat kondisi motor ini langsung. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video Marzum kali ini. Stay safe and stay healthy. Family Latif signing out. I'll see you on the next video. Dadah.